Setelah selesai urusannya dengan Sultan di Riau, Upu Daeng V bersaudara kemudian kembali ke tempat masing-masing. Adapun Upu Daeng Menambon kembali ke kerajaan Matan Indralaya menemui Sultan Muhammad Zainuddin dan istrinya Ratu Jaya Kesumba. Beberapa tahun kemudian Sultan Muhammad Zainuddin menerima surat dari Senggauk Mempawah, bahwa Panembahan Senggauk telah meninggal dunia, sedangkan Panembahan Senggauk hanya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ratu Emas Indrawati. Sehubungan dengan berita tersebut, Sultan Muhammad Zainuddin telah mengambil keputusan, memerintahkan Ratu Jaya Kesumba untuk menggantikan datuknya sebagai pewaris kerajaan dengan gelar Ratu Agung Sinuhun Jaya Kesumba, sedangkan suaminya Upu Daeng Menambon bergelar Pangeran Emas Surya Negara. Setelah melalui pelantikan secara adat istiadat kerajaan pada waktu itu, maka Ratu Agung Sinuhun Jaya Kesumba, beserta suaminya Pangeran Surya Negara atau Upu Daeng Menambon dengan diikuti Ratu Indrawati berangkat ke kerajaan Senggauk Mempawah didampingi suaminya. Tak berapa lama kemudian Sultan Muhammad Zainuddin meninggal dunia di kerajaan Matan Indralaya dan dimakamkan kiri mudik di Sandai, berseberangan dengan istananya di seberang kanan mudik, dan pada nisannya tertulis huruf Arab Muhammad Zainuddin tahun 1129 Hijriah atau kurang lebih tahun 1717 Masehi. Bekas istananya dapat dilihat di Sandai kanan dengan istilah orang-orang setempat Sandai Tua. Kerajaan Matan III dengan ibu kotanya Tanah Merah Nangatayap, diperkirakan berdirinya pada tahun 1718 oleh Sultan Ma'azidin anak dari Sultan Muhammad Zainuddin yang bergelar Pangeran Agung Martadinata, pindahan dari Kerajaan Matan II Indralaya, terbukti dengan adanya tulisan yang masih ada pada nisan putrinya, yang bertulis huruf Arab yang berbunyi Ratu Kabirul Mahrusah binti Ma'azidin. Semasa pemerintahan Sultan Ma'azidin Kerajaan Matan III Tanah Merah rakyatnya cukup makmur dan terbukti dengan lajunya arus perdagangan dari Pulau Jawa dari Siantan dan lain-lain. Yang lebih menonjol lagi dalam bidang agama Islam, syariat Islam berlaku di seluruh negeri. Sebagai pimpinan agama oleh Sultan, diangkatlah seorang Arab bernama Syarif Qasim bin Yahya. Pada suatu hari kerajaan kedatangan seorang tamu bangsa Arab yang bernama Habib Hussein Al-Qadri. Tamu tersebut diterima oleh Sultan beserta pangeran-pangeran dalam satu ruangan istana oleh Sultan. Karena tamunya seorang bangsa Arab, maka dipanggillah Syarif Qasim bin Yahya untuk datang ke istana menghadiri pertemuan itu. Di tengah-tengah pertemuan berlangsung, salah seorang pelayan istana memasuki ruangan dengan membawa sebuah tempat sirih yang di dalamnya terseliplah sebilah kacip yang berbentuk wayang. Adapun kacip tersebut tanda mata dari kerajaan di Pulau Bali. Setelah pelayan meletakkan tempat sirih di hadapan para peserta musyawarah dengan serta-merta, Syarif Qasim mengambil kacip dalam tempat sirih itu lalu ditumbuknya dengan tongkatnya yang terbuat dari besi, lalu kacip itu pun patah berserakan. Sultan Ma'azidin menegur pelayan itu, dan meminta untuk mengambil kacip yang lain. Habib Hussein Al-Qadri berkata kepada Sultan, "Tuanku, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan kacip ini akan dapat digunakan kembali." Kacip yang patah berserakan itu dikumpulkan lalu disusun kembali oleh Habib Hussein dan dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim diambilnya air liurnya lalu disapukannya kepada kacip itu.
Dan ternyata kacip itu kembali seperti sedia kala, kemudian kacip itu dipergunakan membelah pinang ketika ia akan makan sirih. Selesai pertemuan tersebut Sultan memanggil para pangeran-pangeran untuk mengadakan musyawarah kembali, sehubungan dengan permasalahan tadi. Sultan Ma'azidin mengajukan pertanyaan kepada para pangeran-pangeran dan berkata, "Wahai pangeran, manakah yang harus dipilih di antara keduanya, yang baik dirusakkan atau yang rusak diperbaiki?" Kemudian para pangeran menjawab, "Tentu saja yang rusak diperbaiki wahai tuanku." Keesokan harinya keluarlah surat pemberhentian Syarif Qasim menjadi penghulu agama di Kerajaan Matan III di Tanah Merah, dan diangkatlah Habib Hussein Al-Qadri menjadi penghulu agama Islam yang baru. Habib Hussein Al-Qadri menetap di Kerajaan Matan III di Tanah Merah dan menikah dengan seorang perempuan, dengan sebutan Nyai Tengah, dari keluarga Sultan Ma'azidin, dan dari kehidupan suami istri telah mendapatkan 2 orang anak masing-masing bernama Syarif Abdurrahman dan Syarif Utsman.